kita sudah memenuhi syarat ini, ya sudah ambil saja ini. Saya pikir Anggit ini seperti itu logikanya waktu meminta ini itu. Kalau benar nih advice-nya Pak Adi mahal ini sebenarnya. Ya, kalau pandangan Bung Didi ini menarik ini. Saya juga baru tahu kalau di bawah 5 tahun tidak ada kewajiban untuk mengumumkan. Baik. Ini sudah pernah disampaikan sebelumnya. Baik. Perdebatan substantif inilah yang sudah disampaikan oleh pemohon dan termohon menjadi urgensi Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan perkara ini ke dalam proses pemeriksaan. Nah, perdebatan ini nih antara pemohon dan termohon, dan kemudian setelah mencermati fakta dan kemudian keyakinan hakim bahwa dalil-dalil TSM, nah ini dalil-dalil TSM tidak menjadi urgensi lagi bagi mahkamah ketika ada persoalan mengenai proses yang diperpanjangkan dan kemudian diajukan sebagai dasar permohonan bagi pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Contohnya seperti ini. Dari 58 putusan yang dibacakan pada hari pertama pagi hari oleh Ketua MK yang juga panel 1, itu semuanya rata-rata mendalilkan tentang TSM. Semuanya di-deleting, di-skip semuanya oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk Kota Padang. Termasuk Kota Padang, termasuk juga Sumatera Utara. Yang di sana Bambang Wijoyanto sudah terstruktur dia menyampaikan adanya dalil TSM. Tapi Mahkamah menganggap tidak kuat keyakinan mereka untuk melihat bahwa cukup TSM-nya. Artinya apa? Politik hukum dari Mahkamah hari ini itu betul-betul menyaring betul dalil-dalil TSM di dalam permohonan pemohon. Tetapi begitu dia melihat ada kesalahan, pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara, maka mereka tampil di sana sebagai pengadilan terakhir untuk sebagai menentukan sikap apakah proses demokrasi, proses penyelenggaraan pemilu itu sudah dilaksanakan secara benar atau tidak benar oleh penyelenggara sendiri. Nah, disinilah apa yang tadi saya bandul hari ini ibarat sebuah timbangan, timbangannya sudah berat kepada pemohon. Itu fakta. Artinya mahkamah timbangannya hari ini sudah berat kepada pemohon untuk dibuktikan di dalam pembuktian, proses pembuktian untuk dimintakan keterangan saksi, ahli, dan kemudian juga menambahkan bukti-bukti. Nah, ini tantangan bagi pemohon. Sepanjang termohon mampu tidak mengimbangi timbangan yang sudah berat sebelah ini supaya berimbang lagi dia, atau kemudian membalik dia arahnya seperti yang disampaikan salah satunya argumentasi dari Pak Adek tadi. Pak Adek tadi sudah menyampaikan inilah poin saya, itu kan kata, itu kan jadi pertimbangan. Tetapi saya lihat di sini, saya melihatnya adalah setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu mulai dari sebelum proses tahapan berjalan, mulai dari pemutakhiran data pemilih yang berlangsung secara berkesinambungan masuk pada tahapan, semua itu kan ada mitigasi dia. Persoalan krusial penyelenggaraan ini kan pada daftar pemilih dan kemudian pencalonan. Kan ini yang paling selalu menjadi pencermatan dari seluruh proses nih. Ibarat di sigi nih, dipantau-pantau nih, ini bisa nggak? Karena menggagal calon itu tuh adalah pada proses pencalonan pertama kali dulu. Nanti baru syarat-syarat berikutnya. Nah, seharusnya bagi saya, ini pandangan saya gitu kan, dari apa yang tadi sudah berkelumit persoalan mengenai perspektif pemohon, perspektif termohon, dan kemudian pihak terkait gitu kan, atau nanti perspektif pakar kepemiluan Padang TV. Oke, saya lihat seperti ini. Mitigasinya adalah mahkamah akan melihat nanti dalam proses pembuktian sejauh mana ikhtiar bersungguh-sungguhnya penyelenggara dalam melaksanakan setiap tahapan. Nah, saya melihat tadi sepertinya MK mau mendalami itu. Ya, mau mendalami sejauh mana ikhtiar bersungguh-sungguh penyelenggara dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu ini. Dari perspektif pemohon sudah nampak tadi kurang ikhtiar, nampak seperti itu. Ada disparitas ikhtiar. Nah, kan saya melihatnya ada disparitas ikhtiar. Kalau yang satu agak rigid gitu kan. Kalau ini agak remang-remang gitu kan, artinya kurang sungguh-sungguh. Proses kurang sungguh-sungguh. Proses ini akan ditelusuri oleh hakim MK nanti, termasuk juga sejauh mana pemohon bisa membuktikan nanti real time-nya, detik demi detik, peristiwa demi peristiwa akan diurai
sejauh mana muncul ketidaksungguh-sungguhan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan, terutama adalah verifikasi. Kenapa? Ketika sebuah perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka yang akan diuji pertama kali itu adalah penyelenggara. Nah, pasti itu. Pasti yang akan diuji pertama kali itu adalah spirit penyelenggara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Mahkamah adalah pilihan terakhir bagi seluruh pemohon. Seperti yang dibilang oleh Pak Anasmen tadi itu, bahwa ini adalah peradilan tanda kutip bisa dikatakan sampah. Semua masuk, ya, diterima dan kemudian baru dihabisi, dismisal. Orang yang lolos uji sajalah, yang survive dia, maka masuk ke tahap pembuktian. Nah, hari ini pada pokoknya adalah Mahkamah sudah mengambil stressing point, tidak mempedulikan lagi secara tidak langsung mengenai TSM, tetapi dia fokus kepada persoalan syarat. Nah, pada proses ini adalah kita harus mengakui bahwa penyelenggara pemilu tidak melaksanakan mitigasi yang sungguh-sungguh terhadap proses pencalonan dan atau verifikasi paslon. Kenapa? Di sana ada Bawaslu juga. Termasuk juga ada dinamika seperti tadi adanya laporan dan kemudian sudah menjadi riuh. Nah, persoalannya adalah di ilmu pidana ada namanya criminal justice system. Di pemilu election justice systemnya nggak jalan. Seharusnya, nah ini kan bahasa saya menemukan penemuan hukumnya seperti itu. Election justice justice system itu nggak jalan. Seharusnya ketika ada denyut persoalan, ketika ada syarat administratif dari salah satu paslon itu bermasalah, seharusnya mohon maaf ini deliknya bukan delik aduan, pidana murni. Dan kenapa? Ya, mohon maaf, ini dari perspektif bahwa SKCK ada, SKCK dikeluarkan dan kemudian apa? Apakah paslon tidak mengetahui ketika dia meminta SKCK? Apakah dia tidak pernah mengetahui secara batinnya bahwa dia pernah mengalami pidana atau penahanan terhadap kasus yang ada setelah berkekuatan hukum tetap? Ini kan persoalan mengenai apa? Persoalan mengenai moral, persoalan mengenai denyut hati. Nah, ini ya integritas itu kan. Nah, integritas ini yang sekarang ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan apakah saudara ketika sama pertanyaan tadi, maka Mahkamah mengambil alih persoalan ini, mengenyampingkan persoalan-persoalan lainnya. Makanya yang fokus waktu itu sama juga hadir pada sidang pertama ketika baca permohonan, yang dikejar Hakim MK itu adalah Jakarta Selatan, kemudian ada pidananya dan kemudian KPU-nya untuk menyiapkan juga bukti-bukti terkait dengan proses. Maka yang dikejar itu memang proses gitu. Nah, kembali ke tadi, dan karena ini adanya election justice systemnya jalan, kan, maka menimbulkan persoalan-persoalan yang terus berlarut. Nah, berikutnya ketika penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu mengetahui adanya indikasi-indikasi tentang adanya maladministrasi terkait dengan pencalonan seseorang, seharusnya tidak hanya menunggu, tapi juga menjadikan ini temuan. Kan ada dalilnya, temuan ini bisa jadi temuan. Walaupun kapanpun diterima laporan. Jadi artinya apalagi ketika sudah diformalkan dalam bentuk laporan, artinya ke Bawaslu harus mengambil sikap. Maksudnya orang pun tidak ada yang melapor, tapi kalau KPU tahu itu seharusnya menjadi temuan. Ini justru sudah ada laporan ya. Nah, disinilah tadi ketika sudah menjadi riak bergelombang, tari gelombang ya, kemudian akan menyebabkan piring pecah ini, seharusnya Bawaslu menjadikan ini temuan. Kemudian setidak-tidaknya temuan ini untuk diverifikasi ulang lagi sehingga tidak mencacatkan proses penyelenggaraan pemilu. Ini kan berbahaya nih. Kalau bagi saya, mohon maaf itu kan, saya agak keras persoalan spirit penyelenggaraan ini. KPU sudah melalaikan proses tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan menyebabkan beban kerugian negara. Yang KPU Pasaman ini maksudnya? Ya. Kenapa? Dia sudah tahu ada persoalan yang akan berefek kepada keputusan-keputusan yang akan dia lahirkan dan tahapan yang membebankan biaya kepada negara. Ini menjadi serius menurut saya, perspektif saya ya. Ini menjadi serius dia. Kenapa? Ya, dia tahu akan ada menjadi persoalan. Maka tadi sejauh mana KPU Pasaman memitigasi persoalan ini dan kemudian dia melaksanakan konsultasi secara berjenjang. Contoh seperti yang disampaikan oleh Pak Anasmen tadi itu. Waktu masih ada. Laporan sudah masuk. Ya. Nah, kemudian kenapa tidak ada? Minimal kalau ingin melepaskan diri, ya, bikinlah konsultasi secara langsung kepada KPU provinsi dan atau kepada KPU RI. Apa sikap mereka terkait dengan adanya persoalan ini? Itu ikhtiar. Tidak cukup hanya pleno. Tidak cukup pleno atau misalnya saja. Kita di sini pleno bla 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 bla. Ya udah deh, ini pada ribut nih kita putusan aja nanti mau sengketa. Tidak bisa.
Spirit itulah yang akan diuji nantinya di dalam proses pembuktian nanti di Mahkamah Konstitusi. Lu putus di lu sendiri aja, emang lu paham seperti Pak Ade tadi bilang bahwa memang ada persoalan kegamangan, ada ketidakpahaman terhadap prosedur. Minimal juga Bawaslu seharusnya memberikan pencerahan kepada paslon dalam setiap sosialisasi mereka kepada peserta pemilihan, wajib menyampaikan bahwa ketika ada persoalan terkait dengan tahapan yang telah melahirkan keputusan, lu bisa apakah sengketa administrasi, itu akan ditanyakan oleh mahkamah nanti. Ada nggak lu sampaikan sosialisasi seperti ini sehingga apa paslon-paslon ini tercerahkan, minimal tim kampanyenya segala macamnya. Jika jangan membiarkan proses sesuatu yang akan melahirkan cacat hukum kemudian dibiarkan terus menerus kemudian menjadi sampah di Mahkamah Konstitusi. Dan Bung Didi sepakat tadi kalau memang laporan warga tanggal 21, 22 dolar penetapannya itu waktu yang cukup panjang sebenarnya. Bagi saya itu waktu yang sangat panjang. 1 jam saja itu sangat panjang. Kenapa? Ada forum konsultasi yang seperti disampaikan oleh Pak Anasmen tadi bahwa itu tinggal verifikasi. Kenapa? Semua jalur bisa lakukan minimal ketika ada saja laporan pengaduan tersebut berkonsultasilah dengan atasan untuk menghilangkan beban saya. Itu prinsip penyelenggara. Ketika Kalau dia tidak mampu memikul, ya. Kalau soal waktu, maaf saya salah. Sudah dibuat keputusan pun, kalau ternyata keputusan itu salah, wajib dianulir juga. Ya, itu dia. Makanya tanpa keputusan pengadilan pun, tanpa harus ada rekomendasi dari Bawaslu pun, spirit penyelenggara sebagai dia yang melaksanakan penyelenggaraan wajib dia berikhtiar untuk menentukan sikap apakah persoalan ini akan kita lanjutkan dalam bentuk pleno yang seperti apa. Kenapa? Ini memang betul-betul sudah ibaratnya kalau mohon maaf, kalau spirit penyelenggaraan yang benarnya dari 12 prinsip yang tadi itu pasti mereka akan berkonsultasi dengan atasan. Baik, kalau pandangan Pak Adi tadi, yang kasus Wabub Anggit ini, Cawabub Anggit ini sudah memenuhi persyaratan karena tidak punya kewajiban untuk mengumumkan ke media. Nah, di sini dia. Maka tadi sebenarnya persoalannya akan sederhana ketika saudara Anggit ditanyakan, ketika saudara menerima surat SKCK dan kemudian keluarnya surat dari Jakarta Selatan tersebut yang walaupun kemudian diralat tersebut, berdetak nggak hati saudara bahwa itu adalah tidak benar? Habis itu. Bagi saya habis perkara itu. Artinya apa? Memang KPU pakai lie detektor nanti ya, MK. Karena artinya sebenarnya Jakarta Selatan memang sedang viral juga ya, karena di sana juga selain pengadilannya Kapolresnya juga sedang kanitnya juga bermasalah. Jadi lagi banyak viral karena artis juga banyak sana mungkin ya. Oke, saya menilai seperti ini. Maka tadi bagi saya kecenderungan mahkamah sudah mengambil sikap bahwa persoalan tentang penyelenggaraan pemilu di Pasaman itu sudah dianggap bermasalah. Artinya apa? Dia sudah menanjurkannya dengan bentuk apa? Makanya untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga kewibawaan penyelenggaraan pemilu ini dan kemudian menjadi benteng terakhir untuk menjaga demokrasi. Baik, saya mau Bung Didi bantah tadi pernyataan Pak Adi tadi tidak berkewajiban untuk mengumumkan ke media. Tidak, itu kan tafsir. Itu tafsir Pak Adi. Itu kan tafsir Pak Adi ketika memandang bahwa itu adalah ancam 5 tahun. Pengadilan itu bukan tidak ada dia pakai saring data. Contohnya saya kena 2 bulan, kemudian saya terdelete dari sistem. Enggak. Begitu saya ingkrah putusan, seharusnya di dalam itu terdeteksi dia. Maka nanti Mahkamah Agung lah nanti yang akan menentukan apakah antara permohonan yang diajukan dengan surat yang akan dikeluarkan ini apa produknya. Kalau Pak Adi kan menyatakan bahwa kalau permohonan kami adalah 5 tahun, ancaman di atas 5 tahun baru dikeluarkan surat. Pengadilan tidak punya sistem itu. Pengadilan hanya katakan seorang itu sudah terpidana atau belum. Itu saja datanya. Tidak diverifikasi pula pakai meta AI bahwa kalau 5 tahun kelompoknya si Anone, kelompok di bawah 5 tahun ini. Nah ada. Karena apa yang dikeluarkan di sana itu adalah keterangan tidak pernah dipidana. Situ clear apanya. Jadi mengenai permohonan itu pemohon. Itu kepentingan hukum pemohon. Tetapi mengenai dia tidak pernah pidana kemudian diralat kembali, itu adalah ibarat hukum itu novum. Novum menjadi suatu menjadi petunjuk bukti baru. Ini saya tanyakan, ketika pengadilan mengeluarkan surat menganulir surat yang terdahulu, apakah itu bukan keputusan pengadilan yang seharusnya ditaati oleh penyelenggara?
debatable nih, makanya Mahkamah ngambil alih. Ketika contohnya Bang Nasrian urus surat, ketika kalau mengikuti alur pikirnya Pak Adi kan, mengurusan surat, kemudian keluar putusan tentang ketetapan, karena kan katun tadi, masuk katun. Kalau katun berarti kan menjadi rujukan KPU juga. Ketika dikeluarkan produk tersebut, apakah itu bukan sebuah keputusan hukum? Keputusan hukum, KPU wajib menganulir berdasarkan katun tersebut. Ketika dia mengatakan bahwa ini ada temuan baru, bahwa setelah kami cermati lagi, mungkin pencermatan bahasanya kan kayak pemutahiran data kan, diolah alih lagi data, nyata ketemu lagi, ternyata ada pidana. Seharusnya ini clear sebenarnya. Kalau mau maaf kalau saya prediksi saya, Mahkamah wajib mengabulkan permohonan pemohon. Wah, udah langsung